Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah cerita kutukan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Senyum pun mengembang lagi di wajah dia ketika Zainal menebak dengan tepat. Iya, persis seperti itu yang aku pikirkan. Aku sudah dewasa dan tidak ada yang berhak mengatur hidupku selain diriku sendiri. Mas Zain pun pasti akan melakukan hal yang sama jika ada di posisiku, ujar dia. Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Aku mungkin akan lebih memilih cari tahu soal dulu alasan almarhumah nenekmu memaksa almarhumah ibuku untuk melepaskan kalung itu. Karena bukan tidak mungkin ada sesuatu di balik paksaan tersebut, bukan? Coba deh kamu pikirkan lagi, saran Zainal. Dia terdiam selama beberapa saat tanpa mengalihkan tatapannya dari wajah Zainal. Zainal sama sekali tidak merasa jengah ketika menerima tatapan yang begitu lama dari dia. Ia tahu persis bahwa tidak ada apapun yang tersirat di balik tatapan wanita itu terhadapnya. Karena menurut Zainal, dia masih saja seperti dulu tidak pernah mengenal masa puber dan belum tertarik terhadap lawan jenis. Hidup dia terlalu kaku dan penuh dengan hal-hal serius sehingga wanita itu tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan. Aku masih ingat yang almarhumah nenekku katakan ketika dia memaksa almarhumah ibuku melepaskan kalung ini, Mas. Oh ya, memangnya almarhumah nenekmu bilang apa waktu itu? Zainal kini ingin tahu lebih jauh. Beliau bilang, buka kalung itu sekarang juga. Kalung itu hanya akan membawa kesialan dalam hidupmu dan hidupnya Abdi. Karena sebelum kalung itu dipersiapkan dan akan diberikan Rosa bukan kepadamu. Jadi jangan pernah kamu memakainya lagi. Begitulah Mas yang aku dengar. Zainal pun menganggukkan kepalanya seraya tersenyum tenang. Menurut dia, pria itu tampak tidak terlalu kaget setelah mendengar yang ia ceritakan. Seakan Zainal sudah tahu mengenai hal tersebut sejak lama. Selesaikan dulu makanmu, setelah itu insya Allah aku akan katakan semua padamu soal rahasia yang dirahasiakan oleh keluargamu dan juga siapa itu Sutomo Wardana ataupun Rosa, ujar Zainal. Dia pun menganggukkan kepalanya lalu segera mencoba menghabiskan makanan yang sudah ia pesan. Hanya butuh waktu 15 menit lagi dia untuk menandaskan isi piringnya. Kini yang tersisa hanyalah jus alpukat karena dia tidak mampu menghabiskan sekaligus akibat terlalu dingin. Kopi yang Zainal pesan masih tersisa setengah cangkir. Pria itu tampaknya tidak ingin terburu-buru pergi dari cafe shop tersebut. Dia menduga kalau apa yang akan Zainal sampaikan cukup panjang dan sulit untuk diceritakan secara singkat. Keluarga Prawira dan keluarga Wardana adalah dua keluarga besar yang begitu dikenal di desa Benowo sejak dulu. Di kedua keluarga besar itu memiliki hubungan yang cukup baik, bahkan tidak terfikirkan oleh siapapun di desa Benowo kalau akhirnya akan terjadi masalah besar di kemudian hari antara keluarga itu. Dia berusaha mencerna dalam diamnya. Jadi awalnya keluarga besar itu bestian, terus marahan, dan terjadi perang. Gitu Mas, tanya dia. Zainal pun menepuk keningnya usai mendengar bagaimana caranya dia menyingkat cerita yang ia jabarkan. Iya, suka-suka kamu saja, mau mengatakan apa? Intinya ya seperti itu, berteman, musuhan, lalu perang, jawab Zainal pasrah. Dia kembali mengangguk-anggukkan kepalanya.
Terus, alasan kedua keluarga besar itu mendadak musuhan apa, Mas? Zainal mengubah posisi duduknya dan kini kedua sikunya bertumpu pada meja. Hal itu membuat dia menduga bahwa sebentar lagi Zainal akan menceritakan inti masalah yang selama ini dirahasiakan darinya. Jadi awalnya keluarga Prawira memiliki kesepakatan dengan keluarga Wardana yang mana isi kesepakatan itu adalah akan menjodohkan putri dan putrinya dari masing-masing keluarga agar ikatannya keluargaan dua keluarga besar itu semakin erat. Kalau keluarga Wardana memiliki anak laki-laki dan keluarga Prawira memiliki anak perempuan, maka mereka akan dinikahkan pada usia 21 tahun. Nah, begitu pula sebaliknya. Lalu ternyata keluarga Prawira hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama Abdi Avian Prawira, yang tidak lain adalah almarhum ayahmu. Keluarga Wardana sendiri memiliki dua orang putri. Putri pertamanya bernama Rosa Wardana dan putri keduanya bernama Safira Wardana. Zainal berhenti sejenak untuk meminum kopinya. Setelah pria itu meletakkan cangkirnya, tatapannya pun kembali tertuju pada dia. Seperti yang sudah disepakati, keluarga Wardana dan keluarga Prawira akan menjodohkan putri dan putri mereka ketika sudah berusia 21 tahun. Keputusan adalah almarhumah ayahmu akan menikahi dengan Ros Wardana, putri pertama keluarga Wardana. Semua persiapan sudah dilakukan. Rosa Wardana sama sekali tidak menolak ketika diberitahu soal rencana perjodohan itu. Dia justru merasa senang karena bisa bersanding dengan almarhum ayahmu. Sayangnya, tidak begitu dengan almarhum ayahmu. Almarhum ayahmu kaget setengah mati saat diberitahu bahwa dirinya dijodohkan dan akan segera dinikahkan dengan Rosa Wardana. Almarhum ayahmu menolak keras perjodohan tersebut di depan keluarga Wardana, karena dirinya sudah memiliki tambatan hati yang tidak lain adalah almarhumah ibumu. Akhirnya, Sutomo Wardana marah besar pada almarhum kakek dan almarhumah nenekmu. Meskipun Winarti Wardana, istri dari Sutomo Wardana, sudah menjabarkan putrinya untuk menerima keputusan dan almarhum ayahmu yang menolak dijodohkan dengannya. Tetap saja hal itu tidak bisa membuat amarah Sutomo Wardana mereda. Pada malam itu, Sutomo Wardana mengucapkan kutukan untuk keluarga Prawira beserta seluruh penghuninya. Dia mengutuk dengan lantang, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan lama ditinggal di rumah itu, dan seluruh penghuninya akan mati satu persatu setelah mengalami penderitaan yang panjang. Zainal mengakhiri ceritanya. Dia pun kembali meminum jus alpukat yang masih tersisa di gelasnya. Wanita itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah kutukan itu diucapkan oleh Sutomo Wardana, apakah ada hal yang terjadi? Tanya dia. Tidak ada yang terjadi setelah kutukan itu dia ucapkan. Almarhum ayahmu akhirnya menikahi almarhumah ibumu. Lalu Rosa Wardana pun menikah 1 tahun kemudian dengan laki-laki yang dipilihnya sendiri. Jawab Zainal. Justru kutukan itu mulai bekerja ketika almarhumah ayahmu sudah punya 3 orang anak dan anak-anaknya sedang memasuki usia remaja. Ya, saat itu kamu sendiri. 12 tahun kan, kalau tidak salah. 13, Mas. Saat semua bermula, usiaku 13 tahun, ralat dia. Dia kembali diam karena memikirkan beberapa kemungkinan Zainal tidak mengusiknya dan lebih memilih menghabiskan sisa kopi di dalam cangkirnya. Seseorang mendekat ke arah mereka tanpa mereka sadari. Dia dan Zainal menoleh ke arah orang itu. Mereka berdua jelas tidak bisa menyembunyikan rasa kaget yang mereka rasakan. Hei! Kalian hanya berdua saja di sini. Apakah aku mengganggu obrolan kalian?
jika ikut duduk bersamanya? Tanya Deden yang sejujurnya juga tidak menyangka akan bertemu dia dan Zainal di sana. Dia dan Zainal sama-sama menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan yang Deden ajukan. Tentu saja enggak akan ada yang keberatan, Mas Deden. Silakan duduk bersama kami, jawab dia. Deden pun segera duduk di samping Zainal yang kini sudah berpindah di kursi sebelahnya. Pesanan Deden datang tak lama kemudian, lalu disajikan oleh pelayan di hadapannya. Kalian berdua tampaknya sudah akan pergi. Makanan dan minuman yang kalian pesan sudah habis, ujar Deden seraya memperhatikan isi meja itu. Kami masih ingin bersantai di sini, Den. Makanlah. Jangan risaukan makanan dan minuman kami yang sudah habis, saran Zainal. Mas Zain benar, Mas Deden makan saja dengan tenang. Kami tidak akan pergi sama Mas Deden selesai makan. Tambah dia berusaha meyakinkan Deden. Deden pun tersenyum kemudian sedang fokus pada makanan yang sudah dipesannya. Kalau boleh tahu, kenapa kalian bertemu di sini dan hanya berdua? Dia dan Zainal pun saling menatap satu sama lain tanpa Deden ketahui. Mereka berdua jelas tidak ingin Deden tahu bahwa Zainal telah menceritakan semuanya pada dia mengenai rahasia yang dirahasiakan oleh seluruh anggota keluarga Prawira dari wanita itu. Dia sedang bosan di rumah, Den. Dia bilang padaku bahwa dia sudah mencoba menghubungi kamu berulang-ulang tapi tidak aktif. Aku jelaskan padanya ketika dia telepon aku bahwa ponselmu memang tidak akan aktif kalau kamu ada di tempat kerja. Setelah tahu tentang hal itu, dia mengajak aku ketemu di sini, jawab Zainal. Itu benar, tadinya Mas Deden yang mau aku ajak ketemu di sini, tapi karena Mas tidak bisa diganggu saat ada di tempat kerja, makanya aku lebih memilih mengganggu Mas Zain. Deden pun mencoba mempercayai jawaban dari dia dan Zainal, meski hatinya ada sedikit keraguan. Pria itu mulai menikmati makanannya sambil sekali menatap ke arah dia ataupun Zainal. Bagaimana di tempat kerjamu hari ini, Den? Semuanya baik-baik saja kan? Tanya Zainal. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu tidak akan kena marah karena berlama-lama pergi dari kantor demi menemui dia di sini? Deden berbalik tanya. Zainal tahu kemana arah pertanyaan Deden saat itu, meski Deden tidak memperlihatkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun sudah jelas bahwa pria itu sedang cemburu dengan kedekatan bersama dia. Dia justru tidak paham dengan apa maksud pertanyaan Deden kepada Zainal. Wanita itu memang tidak pernah memahami tentang perasaan dari lawan jenis, karena dirinya sendiri pun belum pernah merasakan sesuatu terhadap lawan jenis. Aku sudah meminta izin pada atasanku, Den, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, Zainal menjawab seadanya. Aku ke toilet sebentar ya, pamit dia. Kini hanya tersisa Deden dan Zainal di meja itu. Keduanya saling menatap satu sama lain dalam diam. Kamu gak cemburu, Den? Kamu tahu sendiri kalau aku suka sama Ayu selama ini. Perasaanku gak mungkin beralih pada dia. Kamu tenang saja, ujar Zainal. Aku hanya ingin memastikan. Aku, Den, jujur. Kamu mau memastikan bahwa aku gak akan menjadi sainganmu untuk mendapatkan dia? Kalau ada yang perlu kamu pastikan perasaannya, seharusnya itu bukan aku. Kamu harus memastikan perasaan Fikri. Dia ada kemungkinan punya perasaan terhadap dia, Den. Aku lihat sendiri bagaimana cara Fikri memperhatikan dia ketika kamu dan dia sedang mengobrol di warung makan. Ya, meskipun aku nggak tahu apakah itu bagian dari cara Fikri menjaga dia atau sekedar cara dia mencegah agar tidak ada rahasia keluarga Prawira yang bocor ke telinga dia. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu memastikan soal perasaan Fikri, bukan?
Deden pun terdiam usai mendengar yang Zainal katakan. Ia tidak pernah berpikir bahwa Fikri bisa memiliki perasaan terhadap dia. Tapi Zainal jelas bukan orang yang asal menebak ketika melihat gerak-gerik seseorang. Apa yang Fikri lakukan jelas tertangkap jelas dalam ingatan Zainal, sehingga Zainal bisa menyimpulkan kalau Fikri kemungkinan punya perasaan terhadap dia. Dia kembali tak lama kemudian dan duduk lagi di kursinya. Wanita itu baru saja menyalakan ponselnya yang sejak tadi sengaja ia nonaktifkan. Tak berselang lama ada telepon yang masuk sehingga Zainal dan Deden menatap ke arah ponsel milik dia. Halo, Assalamualaikum Mas Fikri. Siapa dia? Dia tampak mendengarkan Fikri katakan di seberang telepon sana. Wajah Deden mendadak tidak lagi bersemangat saat tahu kalau Fikri adalah orang yang menghubungi dia saat itu. Ponselku tadi kehabisan baterai mas, makanya mati dan sulit dihubungi. Maaf ya, aku jadi bikin Mas Fikri pikiran dan tidak tenang di rumah. Aku akan pulang sebentar lagi mas. Mas Fikri tenang saja. Zainal melirik sekilas ke arah Deden. Deden jelas semakin merasa cemburu saat itu. Namun kecemburuan pria itu tidak lagi terarah pada Zainal, melainkan terarah pada Fikri. Kalau Mas Fikri mau tunggu aku di depan gerbang, boleh kok. Tapi kalau menurut Mas cuacanya terlalu panas, sebaiknya Mas tunggu di teras depan saja. Saran Dian. Deden langsung meletakkan sendoknya di atas piring. Selera makannya mendadak lenyap saat tahu kalau Fikri menawarkan akan menunggu di depan gerbang kepada dia. Zainal hanya bisa menepuk-nepuk pundak Deden agar pria itu menjadi lebih tenang meski tahu kalau Fikri seperhatian itu pada dia. Oke mas, aku pesan taksi online dulu. Assalamualaikum. Dia menyimpan ponselnya di dalam saku celana. Setelah selesai bicara dengan Fikri, wanita itu kini menatap ke arah Deden dan Zainal. Fikri bilang apa, Di? Tanya Zainal agar tidak terjadi kecanggungan. Mas Fikri ngomel pada awalnya karena ponselku susah dihubungi. Ponselku memang mati tadi dan aku hanya bisa mengisi baterai menggunakan powerbank. Setelah aku jelaskan padanya mengenai situasi itu, dia bertanya kapan akan pulang. Lalu pada akhirnya, Mas Fikri pun menawarkan untuk menungguku di gerbang rumah. Itu saja, jawab dia apa adanya. Kenapa kamu tidak menolak tawarannya? Kamu bisa masuk ke dalam gerbang rumahmu tanpa ditemani oleh Fikri kan? Deden ingin tahu. Mas Fikri memang sudah biasa menungguku di gerbang rumah sejak aku masih kecil, Mas. Mas Zain pun tahu kalau Mas Fikri selalu begitu. Karena dulu saat aku tersesat di kebun bambu dan Mas Zain mengantarku pulang, Mas Fikri sudah berdiri lama di gerbang rumah sambil menantikan kedatanganku setelah bermain. Jelas dia. Deden jelas tahu akan hal itu. Ia pernah dengar hal itu dari Eman yang bercerita kepada Rusdi soal tersesatnya dia di kebun bambu. Kini Deden jelas tidak bisa melarang Fikri untuk menunggu dia di gerbang rumah keluarga Prawira. Itu adalah kebiasaan Fikri demi menjaga dia dan dia jelas tidak pernah merasa keberatan akan hal tersebut. Aku pulang duluan, apakah Mas Deden dan Mas Zain tidak keberatan? Tanya dia yang tidak mau membuat Fikri menunggunya di gerbang terlalu lama. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya. Oke.